Anda masih bersama kami di Indonesia Morning Show. 6 hari lagi menuju 9 April 2014. Selain tentunya kita akan menantikan hasil penghitungan secara manual, tapi juga ada istilah yang memang sangat familiar di antara masyarakat, yaitu adalah penghitungan secara quick count. Seperti apakah metodenya dan juga seberapa akurasi dari metode quick count tersebut? Kita akan langsung bertanya kepada Pak Jayadi Hanan, PhD selaku Direktur Riset dari Saiful Mujani Research and Consulting. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mas Pagi, Adrian. Pak Jayadi. Selamat pagi, Bu Marisa. Mungkin bisa dijelaskan dulu Pak Jayadi cara kerja quick count tapi dengan bahasa yang mudah. Iya. Jadi begini, prinsipnya dulu ya. Prinsipnya kita mau mengambil kesimpulan dalam ini penghitungan suara terhadap populasi, tapi dengan tidak menghitung seluruhnya, tapi menggunakan sampel. Nah, saya kasih contoh sangat mudah begini. Kalau kita beli beras sekarung, ya kan banyak tuh. Kita ingin tahu apakah kualitas beras ini baik semua apa tidak. Tentu tidak kita makan semuanya beras atau kita teliti satu persatu kan untuk mengecek. Kita biasanya mengambil hanya sejumlah kecil dari itu kita cek. Begini lalu kita oh ini beras bagus atau tidak bisa kita simpulkan dari situ. Cara kerja kira-kira prinsip kerjanya begitu. Kita mengambil sejumlah TPS, tempat pemungutan suara yang melakukan penghitungan suara nanti pada 9 April. Kita mengambil sejumlah TPS untuk dijadikan sampel dengan metode dengan metode-metode yang dibenarkan secara statistik. Nanti dari penghitungan terhadap sampel itu kita bisa menyimpulkan partai A dapat sekian, partai B dapat sekian dan seterusnya. Tapi dari 77 dapil yang ada di Indonesia dengan ratusan ribu TPS, bagaimana kita mengambil sampel-sampel tersebut supaya memang mewakili untuk seluruh Indonesia? Nanti kalau quick count yang akan kita lakukan itu tidak akan mewakili per dapil, tapi dia mewakili Indonesia secara keseluruhan dan juga beberapa wilayah Indonesia. Sekarang itu ada 545.647 TPS di seluruh Indonesia yang terdistribusi ke seluruh Indonesia. Ya. Nah, cara kita mengambil sampel supaya mewakili adalah dia harus memperhatikan proporsi setiap daerah. Contoh? Misalnya, Jawa Barat itu jumlah TPS-nya sekitar 16% dari total tadi. Maka dalam sampel kita nanti misalnya 2.000 TPS. Dalam sampel kita itu akan diambil 16% dari Jawa Barat. Dari Papua misalnya jumlah pemilih TPS-nya ada 1%. Dari seluruhan jumlah jumlah TPS. Maka 1% dari sampel kita berasal dari Papua. Demikian juga dengan Jawa Timur dan sebagainya. Sehingga sampel itu menjadi terdistribusi secara merata sesuai dengan karakteristik demografi wilayah Indonesia. Ada pula istilah margin error. Margin of error. Apa itu? Karena kita mengambil kesimpulan dari sampel, itu berarti hasil kesimpulan itu tidak akan exactly the same, 100% the same dengan yang penghitungan sesungguhnya. Jadi ada tingkat kesalahan tertentu yang secara statistik diperkirakan. Dengan 2.000 TPS sampel, berarti kita menghitung sekitar 80.000 pemilih di situ, maka diperkirakan nanti margin of error-nya adalah plus minus 1%. Artinya, kalau saya dari hasil quick count misalnya kita mengatakan bahwa partai A memperoleh 20%. Maka menurut perhitungan yang sesungguhnya nanti partai A ini akan mendapat antara 20 kurang 1 berarti 19% sampai 20 plus 1 yaitu 21%. Jadi the actual electability dari partai A ini adalah sebenarnya bergerak antara 19 sampai 21%. Itu margin of error-nya. Kalau bicara mengenai quick count ini, apakah ada fungsi lain selain ingin mengetahui secara cepat siapa pemenang pileg dan siapa pemenang pilpres, Pak? Betul. Awalnya quick count itu sebenarnya quick count itu ada istilah lainnya, itu namanya PVT. Apa itu, Pak? PVT itu bukan PVC ya, kalau PVC itu paralon kan. Pipa itu, Pak ya. Pipa ya. PVT itu parallel vote tabulation, penghitungan suara paralel. Paralel dengan apa? Maksudnya ini perhitungan suara dilakukan oleh lembaga pengelola quick count paralel dengan yang dilakukan oleh penghitung suara sebenarnya, yaitu KPU kalau di kita. Nah, awalnya itu digunakan untuk mengontrol proses yang sebenarnya. Menghindari kemungkinan manipulasi oleh pemerintah yang menyelenggarakan pemilu. Awalnya, terutama di Asia itu dilaksanakan di Filipina. Masa pemilu Presiden Ferdinand Marcos tahun 86. Ketika itu ada ada Aquino yang ikut ya.
diselenggarakan oleh kelompok masyarakat sipil namanya NAMFREL, National Citizen Movement for Free Election. Mereka ingin mengontrol bahwa mereka tidak percaya pemerintah Marcos akan menghitung suara secara benar. Maka mereka melakukan juga penghitungan sendiri dengan menggunakan metode quick count atau PVT tadi, sehingga hasil suara itu bisa dibandingkan dengan hasil ini. Kalau ternyata hasil jauh jomplang beda, maka orang bertanya mana ini yang benar gitu. Maka kan kemudian ada alat untuk melakukan pemeriksaan. Itu originally awalnya penggunaan quick count itu, atau jadi fungsinya sebetulnya awalnya untuk mengontrol. Karena gitu itu selain untuk kita tahu lebih cepat, itu juga sebagai alat untuk mengontrol supaya kita bisa mendeteksi jangan-jangan ada kecurangan nih. Betul, ini bicara mengenai kecurangan gitu. Ada peraturan baru juga yang dari KPU kalau tidak salah yang mengatakan bahwa oke, mohon lembaga-lembaga survei ini jangan merilis hasil quick count mereka. Harus ditunggu dulu selama 2 jam. Betul. Tanggapan Anda tentang itu? Ya, itu sebenarnya untuk pemilihan presiden sudah dibatalkan. Ya, cuman untuk pemilu legislatif belum. Sebetulnya itu tidak perlu. Tidak perlu karena quick count kan tidak akan mempengaruhi hasil pemilu. Kan hasil pemilu sudah ada. Gitu. Cuman itu ada kekhawatiran. Begini, ada anggapan bahwa hasil quick count itu akan mengarahkan orang pada hasil suara tertentu. Padahal itu bukan begitu kan? Harusnya tidak quick count tidak begitu tujuannya. Nah, menurut kami aturan itu tidak perlu. Karena itu kan ada hak masyarakat untuk mengetahui informasi mengenai hasil quick count dan sebagainya. Apakah quick count akan mempengaruhi hasil pemilu? Menurut saya tidak, karena hasil pemilu sudah ada. Berarti nanti lembaga riset Anda tetap akan merilis dan tidak mengikuti aturan Kita KPU. tetap akan mengikuti aturan itu, tetapi besok kita sedang melakukan judicial review bersama lembaga-lembaga yang lain terhadap aturan itu. Untuk pemilihan presiden sudah dihapuskan, karena itu mengebiri hak masyarakat untuk mengetahui informasi yang mereka perlukan. Bagaimana tanggapan Anda mengenai permintaan KPU yang kalau itu kan ada satu aturan begitu ya dari KPU, ada satu aturan lagi di mana mereka meminta lembaga survei itu untuk mohon di masa tenang itu tidak menghasilkan hasil-hasil survei apapun. Ya, itu juga kita judicial review. Itu juga di judicial review. Karena apa masalahnya gitu ya kan, katanya takut ini loh ya, Pak takut Jayadi. misleading. Takut jadi kalau misalnya ketika tiba-tiba misalnya dari sekian banyak calon gitu ya ada 3 yang populer kemudian semua orang ikut gitu. Kan kita memang melihat anggapan faktanya. seperti itu secara ilmiah sebetulnya kurang tidak terbukti. Menurut hasil-hasil itu dugaan seperti itu berlaku di berbagai negara di seluruh dunia. Ada dugaan bahwa hasil polling atau termasuk hasil quick count itu akan mempengaruhi hasil election yang sebenarnya. Tetapi dari penelitian itu namanya bandwagon effect. Bandwagon effect itu mengatakan bahwa orang cenderung ikut siapa yang banyak, ya kan? Yang banyak itu ikut, gitu. Yang banyak ini ikut. Nomor 1 itu menganggap pemilih Indonesia nggak cerdas, ya kan? Nomor 2, secara ilmiah itu tidak terbukti di berbagai penelitian seluruh dunia. Jadi menurut saya nggak usah khawatir soal itu. Nah, masyarakat bisa mendeteksi kan, bahkan bisa mendeteksi perolehan suara dari waktu ke waktu. Misalnya gini, bahkan menurut saya kita bisa juga ini dugaan saya mendeteksi jangan-jangan ada kecurangan selama masa tenang. Kan masa tenang definisinya tidak ada aktivitas kampanye, tidak ada aktivitas untuk mempengaruhi orang melakukan untuk memilih kan. Nah, kalau ternyata dalam misalnya survei selama minggu tenang itu ternyata suara berubah-ubah gitu, berarti ada apa tuh? Ada pergerakan kan? Berarti jangan-jangan masih ada yang kampanye. Justru bisa membantu KPU sebetulnya. Tapi bagaimana dengan kritik yang ini, Pak Jayadi? Kan sekarang kita melihat ada banyak sekali lembaga survei di Indonesia sekarang, kalau tidak salah lebih dari 40. Dan juga faktanya memang ada beberapa lembaga survei yang ternyata ada yang mendanai begitu. Betul. Nah, lembaga survei pasti harus ada dananya kan? Tapi kalau dananya berkepentingan dari mana nih, Pak? Iya, Anda tidak bisa melakukan survei kalau nggak ada dana. Kayak Anda running TV, masa nggak ada dananya? Kalau Saiful Mujani dari mana Pak dananya, Pak? Dananya dari berbagai. Jadi kalau untuk survei-survei publik seperti untuk quick count ini misalnya, untuk quick count 2014 kita bekerja sama dengan 7 stasiun TV, termasuk Net TV. Dananya dari mereka. Kayak itu. Atau dari sponsor-sponsor lain yang bisa di. Partai politik itu, Pak? Partai politik bisa mendanai sebuah survei tapi hanya untuk mereka. Tapi bagaimana tidak boleh dipublikasi.
Oh, tapi faktanya kan tidak demikian, Pak. Ada kekhawatiran begini. Jadi mengapa kita mengangkat ini? Misalnya nih ya, dari sekian banyak lembaga survei, kemudian ternyata ada si penyokong dana yang memang berkepentingan dari partai politik atau calon presiden gitu. Sebetulnya dana itu bukan yang dikhawatirkan oleh KPU adalah ketika si orang berkepentingan ini kemudian memasukkan dana ke lembaga survei mengeluarkan hasil yang mengagung-agungkan istilahnya ini, kemudian masyarakat itu jadi memakan itu gitu. Nomor satu, tidak ada bukti ilmiah yang signifikan yang mengatakan bahwa lembaga survei bisa mempengaruhi pilihan publik, hasil lembaga survei itu. Itu satu. Lembaga survei itu melaporkan keadaan, kayak ini, perkiraan cuaca. Yang kita lakukan adalah melaporkan cuaca hari ini gimana, kan gitu. Jadi lembaga survei itu melaporkan kalau pemilu diadakan hari ini, pemenangnya siapa. Kalau pemilu besok bisa berubah lagi, itu toh. Nah, itu satu. Yang kedua, yang paling penting dalam survei atau termasuk quick count itu adalah bukan dananya. Yang paling penting adalah metodologinya. Apakah metodologi untuk melakukan survei atau quick count itu sudah dilakukan secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah scientific ilmu survei atau ilmu quick count. Misalnya, apakah sampelnya representatif? Representatif itu misalnya gini, kalau dia akan menyimpulkan seluruh wilayah kota dan desa, maka dia tidak bisa mengambil sampelnya hanya di kota. Misalnya saya ngambil 2.000 sampel di Jakarta, lalu kesimpulannya saya bilang untuk Indonesia, nggak bisa itu. Satu. Yang kedua, apakah pertanyaannya, misalnya misleading apa enggak? Misalnya saya bilang begini, perempuan paling cantik sedunia adalah Mbak Mariska. Marisa ya. Maka lalu kemudian saya tanya ke responden, menurut Anda siapakah perempuan paling cantik sedunia? Jawabannya kan pasti Mbak Marisa kan? Nggak ada pilihan lain. Tadi sudah saya sebut kan? Itu pertanyaan yang tidak objektif, misleading ya. Lalu apakah sang surveyor yang menanyain responden benar-benar datang ke responden? Kan bisa DPR, bisa mengisi di bawah pohon rindang si surveyornya. Artinya apakah kualitas survei dikontrol oleh lembaga survei itu secara benar apa tidak. Nah, hal-hal dan banyak hal lain secara metodologis. Maka survei yang objektif adalah survei yang secara transparan membuka kepada publik bagaimana metodologi yang mereka lakukan dalam melakukan survei atau quick count. Kalau metodologi itu transparan dibuka kepada publik, publik bisa mengevaluasi apakah sebuah survei atau quick count itu objektif atau tidak. Baik Pak Jayadi. Jadi kita juga ingin mengetahui Pak, nanti tanggal 9 ini sebenarnya jam berapa sih masyarakat sudah mulai bisa mengetahui ini quick count-nya nih? Dan juga nanti pengumumannya di jam berapa nih? Sekarang juga? Sekarang juga? Saya kira mau break dulu. Oh enggak apa-apa, lanjut dulu Pak. Jadi kalau masih menggunakan ketentuan ini, undang-undangnya, itu bukan ketentuan KPU sebenarnya, itu undang-undang. Menurut undang-undang bahwa hasil quick count itu baru boleh diumumkan 2 jam setelah proses pemungutan suara waktu Indonesia Barat. Kan ditutup jam 1 tuh Pak ya? Iya, jam 1 lokal kan? Artinya betul. Di Papua, di Indonesia Timur, masyarakat baru bisa mengetahui hasil quick count jam 5. 5 sore, iya. Benar nggak? Betul. 3 tambah 2, 5. Iya. Lalu, sorry, jam 3. Iya benar. Jam 3 jam 5 ya. Lalu kemudian di tengah itu jam 4. Di barat jam 3. Kalau menurut ketentuan undang itu. Mudah-mudahan kita nanti judicial review-nya yang besok akan dibacakan oleh MK. Kalau itu berhasil, maka masyarakat mulai bisa mengetahui hasil quick count sejak jam 1.01 waktu setempat. 1.01 waktu setempat? Iya. Tapi pengumuman kan penghitungan suara sampai jam 1 kan? Iya, betul. Jam 1 siang. Berarti 1 menit setelah itu mungkin sudah ada hasil dari TPS yang bisa masuk ke data center kita. Ya. Nah, kan tinggal di SMS atau di telepon itu kan cukup cepat. Tapi itu biasanya nggak 101 lah. Itu terlalu ekstrim. Tapi teorinya begitu. Baik. Terima kasih banyak Pak Jayadi Hanan, Direktur Riset Saiful Mujani Research and Consulting. Net dan Saiful Mujani Research and Consulting akan menyelenggarakan quick count atau hitung cepat pemilu legislatif 9 April 2014 dan hasil quick count sudah dapat diketahui paling lambat pukul 5 sore di hari yang sama.